Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Busna akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang matematika, bab perkalian dan pembagian pecahan desimal. Namun, sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah. Membaca basmalah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai langsung ya anak-anak ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian bilangan pecahan desimal. Nah, anak-anak perlu mengingat kembali, ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya mengenal pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma, ya. Jadi, kalau pecahan desimal itu ada tanda koma. Contoh pecahan desimal. Yang pertama, bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Mengapa? Ya, karena pecahan itu per 10, maka di belakang koma dia ada satu angka. Selanjutnya, bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Maka, apabila dia per 100, maka di belakang koma adalah dua angka, yaitu 0,03. Lalu, bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Karena dia per 1000, ya per 1000 itu kan nolnya ada 3. Maka kalau dijadikan ke pecahan desimal, di belakang koma juga ada 3 angka. Nah, perhatikan ini. Di belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 3. Begitu ya anak-anak ya. Semoga kalian memahaminya. Kita lanjutkan. Kita akan belajar mengubah perkalian desimal dengan cara menjadikan ke bentuk pecahan. Cara yang harus dilakukan adalah bentuk desimal dapat diubah menjadi bentuk pecahan. Lalu pecahan tersebut dikalikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh. 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya adalah kita tulis kembali 0,5 kali 0,25. Maka pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,5 menjadi 5/10 dikali 0,25 berubah menjadi 25/100. Mengapa 25/100? Karena di belakang koma ini ada dua angka. Maka dia per 100. Nolnya ada 2. Kalau sudah, kita bisa langsung mengalihkan 5 kali 25 adalah 125. Per 10 kali 100 sama dengan 1000. Nah, 125 per 1000 adalah 0,125. Jadi 0,5 kali 0,25 sama dengan 0,125. Paham ya anak-anak ya? Mudah bukan? Kita ke contoh selanjutnya. Menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Ini ada contoh dalam bentuk soal cerita. Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang.
Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa gula pasir yang dibutuhkan? Cara penyelesaiannya adalah kita harus benar-benar memahami isi cerita ini ya anak-anak ya. Kalau belum paham harus dibaca berkali-kali. Setelah bisa memahaminya, baru kita dapat membuat kalimat matematika. Nah, tadi kan setiap adonan membutuhkan 0,35 ons. Nah, Siti itu mau membuat 2,5 adonan. Maka caranya adalah 0,35 dikali 2,5. Setelah itu, kita tulis kembali dan kita ubah ke pecahan biasa. 0,35 berubah menjadi 35/100. Sedangkan 2,5 berubah menjadi 25/10. Maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, hasilnya 875/1000. Sama dengan 0,875. Maka gula pasir yang dibutuhkan Siti adalah 0,75 ons. Nah, itu tadi. Mudah bukan anak-anak caranya? Yang penting kita bisa memahami bunyi soal tersebut. Selanjutnya kita ke pembagian bilangan pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal dengan mengubah pecahan. Pembagian desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah bilangan tersebut menjadi bentuk pecahan. Contoh, 0,4 dibagi 0,25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,4 menjadi 4/10, 0,25 menjadi 25/100. Nah, karena ini masih dalam bentuk pembagian, maka kita ubah menjadi perkalian anak-anak. Kalau sudah, maka pecahan di sampingnya harus dibalik menjadi 100/25. Lalu dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya 400/250 sama dengan 1,6. Jadi 0,4 dibagi 0,25 sama dengan 1,6. Lanjut ya anak-anak. Kita ke soal cerita. Contoh, Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Siti memiliki 1,6 kg tepung. Berapa adonan yang dapat dibuat Siti? Nah, dipahami lagi. Siti itu mau buat adonan. Satu adonan butuh 0,25 kilo. Kalau Siti memiliki 1,6 kilo tepung, maka kita harus menyelesaikannya dengan cara apa ya? Jangan sampai salah memahaminya ya. Nanti kalimat matematikanya juga jangan sampai keliru. Nah, maka cara penyelesaiannya adalah kita buat kalimat matematikanya. Karena tadi Siti memiliki 1,6 tepung, mau dibagi menjadi beberapa adonan, maka inilah kalimat matematikanya 1,6 dibagi 0,2. Jangan terbalik ya anak-anak. Jangan terbalik 0,2 dibagi 1,6. Nah, itu bisa keliru. Selanjutnya kita ubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya 16/10 dibagi 2/10. Nah, kalau sudah, yang tanda pembagian diubah menjadi kali. Dan pecahan di sampingnya dibalik menjadi 10/2. Kalau sudah, dikalikan hasilnya 160/20. Sama dengan 8. Maka banyaknya adonan yang
dapat dibuat oleh Siti adalah 8 adonan. Nah, ternyata mudah lah anak-anak ya, kalau kita bisa memahaminya dengan baik. Nah, itu tadi materi yang sudah Bu Husna sampaikan. Untuk selanjutnya, anak-anak ada tugas penugasan di-share melalui Google Classroom. Oh, maaf, penugasan melalui Google Form ya, dan di-share melalui Google Classroom. Tidak ada kesuksesan tanpa usaha yang keras. Jadi, kalau kita ingin sukses, maka kita harus berusaha yang keras. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya telah menyaksikan video ini. Jangan lupa terus belajar dengan semangat di rumah ya. Semoga apa yang Bu Sna sampaikan dapat bermanfaat. Bu Sna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.